Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Cincin Qiangkun Sensubing menyala dan dua botol anggur keluar. Kemudian Sensubing dan Tanyun saling duduk berhadapan sambil memegang botol anggur. Sensubing mulai minum anggur. Karena dengan minum anggur, dia sedikit lebih berani untuk mengatakan sesuatu pada Tanyun. Tanyun yang sedang merasa kesal di dalam hatinya, dia minum sambil mengatakan beberapa kata. Tanyun tidak menyangkal bahwa dia memiliki sedikit cinta untuk Sensubing. Tetapi Tanyun tidak yakin apakah cinta itu berasal dari Sensubing sendiri atau karena Sensubing yang hampir mirip dengan mantan istrinya, atau bukan dari kedua alasan itu. Tetapi saat Tanyun mendengar bahwa Sensubing memiliki seseorang yang sedang dia sukai, itu membuat hatinya terasa sakit. Setengah jam kemudian, Sensubing menjadi mabuk. Lalu dia berkata, "Guru, ada seseorang yang murid sukai." Setelah meminum 2 tegukan anggur, Tanyun merasa pusing. Lalu dia menatap Sensubing dan berkata, "Katakan, siapa orang yang kamu sukai?" Nada suara Tanyun saat berbicara penuh dengan kebencian dan bahkan kecemburuan. Tanyun menekan amarahnya dan terus bergumam pada dirinya sendiri bahwa Sensubing bukan Suwaner, karena Suwaner sudah lama mati. Sensubing menatap ke arah Tanyun dan berkata dengan pelan, "Guru, orang yang disukai murid ini adalah Tanyun." Tubuh Tanyun bergetar hebat. Wajahnya yang semula terlihat kesal menjadi tersenyum. Setelah Tanyun meminum seteguk anggur lagi, Tanyun tertawa dan berkata, "Muridku memiliki penglihatan yang bagus." Guru sering mendengarkan nama Tanyun. Tanyun sangat luar biasa. Dia menjadi murid terkuat di gerbang luar, dalam dan abadi. Orang seperti Tanyun sangatlah bagus untukmu. Pada saat ini, Tanyun yang sedikit mabuk, dia sangat ingin melepaskan jubah dingin napas kura-kura dan memeluk Sensubing dengan erat. Tapi dia tidak melakukan hal itu. "Asem, Mimin udah nunggu. Mas Bambang Bok yang ngegas. Sekali-kali buat para pendengar setia radio Mimin bahagia. Ini sungguh membagongkan. Oke, kita lanjut." Namun Tanyun tidak tahu mengapa Sensubing menyukai dirinya. Sebenarnya Sensubing menyukai Tanyun bukan karena dia membuat banyak prestasi, melainkan sosok Tanyun yang menyamar menjadi gurunya. Itu membuat Sensubing menyukai Tanyun. Sensubing bukan orang bodoh, tidak seperti kebanyakan murid perempuan lainnya. Dia tidak akan jatuh cinta pada Tanyun hanya karena sebuah prestasi. Sensubing tahu bahwa cintanya pada Tanyun seperti tetesan air mata yang berkumpul menjadi danau. Sensubing memikirkan ketika dia masih menjadi kepala divisi pil gerbang dalam. Dia dipenjarakan di divisi pil gerbang abadi. Lalu Tanyun yang menyelamatkannya sebagai seorang guru. Tanyun menemani Sensubing untuk menemui ayahnya, yaitu Sen Tianci. Karena banyak kejadian dirinya bersama Tanyun, itu menumbuhkan rasa cintanya pada Tanyun dari waktu ke waktu. Sebelum Sensubing jatuh cinta pada Tanyun, dia tidak tahu bahwa gurunya adalah Tanyun. Pada saat ini, Sensubing memandang Tanyun. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Guru, aku tidak tahu apakah Tanyun menyukaiku atau tidak." Setelah itu, jantung Sensubing berdebar. Dia sangat ingin mendapatkan jawaban dari Tanyun. Mendengarkan hal itu, Tanyun terdiam. Dia ragu-ragu dan memikirkan bagaimana menjawabnya. Karena Tanyun benar-benar tidak tahu apakah cintanya pada Sensubing berasal dari mantan istrinya atau tidak. Tanyun tahu betul bahwa sebagai seorang pria, dia tidak bisa menyukai wanita hanya karena kecantikannya saja. Melihat Tanyun yang terdiam, Sensubing menangis dan berkata, "Guru, apakah kamu juga berpikir bahwa Tanyun tidak menyukai murid ini? Aku tahu
bahwa Tanyun memang sudah memiliki dua tunangan, yaitu Mu Mengyi dan Song Xiao. Murid ini juga tidak kalah cantik dari kedua tunangan Tanyun. Jadi mengapa dia tidak menyukai murid ini? Setelah berbicara, Shen Shubing menundukkan kepalanya di atas meja batu giok dan menangis lebih keras. Segera, Shen Shubing tiba-tiba berhenti menangis. Dia merasakan sepasang tangan hangat memeluk pinggangnya. Ternyata itu Tanyun yang memeluk dirinya dan berkata, "Kamu gadis bodoh, mungkin Tanyun tidak membencimu." Shen Shubing memeluk Tanyun dan berkata, "Bagaimana jika Tanyun benar-benar tidak menyukaiku? Tanyun adalah orang pertama yang membuat murid ini jatuh cinta." Tanyun menepuk punggung Shen Shubing. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Seberapa besar kamu mencintainya?" Shen Shubing berkata, "Aku sangat menyintainya. Jika Tanyun tidak menyukaiku, murid ini akan merasa panik, seolah-olah langit akan runtuh." Jawaban Shen Shubing membuat Tanyun ingin memeluk dirinya lebih erat. Tanyun berkata, "Muridku, apakah kamu pernah memikirkannya? Tanyun sudah memiliki dua tunangan. Apakah kamu tidak merasa terganggu oleh hal itu?" Shen Shubing memukul dada Tanyun dengan keras. Lalu dia berkata, "Murid sangat terganggu oleh hal itu. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh murid ini? Meskipun murid ini terkadang membenci diriku sendiri karena mencintai Tanyun, tetapi murid ini tetap tidak bisa menghapus perasaan cintaku pada Tanyun." Perasaan hangat mengalir di dalam hati Tanyun. Lalu dia berkata, "Percayalah pada guru, Tanyun pasti menyukaimu. Namun, kamu adalah kepala divisi berjasa. Guru pikir, mungkin Tanyun akan menyatakan perasaannya padamu di masa depan." Mendengarkan hal itu, Shen Shubing mengangkat kepalanya dan menatap Tanyun dengan air mata berlinang. Lalu dia berkata, "Guru, jika Tanyun tidak menyatakan perasaannya padaku dalam waktu sehari, murid ini tidak akan menikah dan akan tetap selalu di sisimu selamanya." Pada saat ini, Tanyun yang sedang menyamar menjadi guru Shen Shubing, dia berkata, "Jika Tanyun tidak menjagamu, maka guru yang akan menjagamu seumur hidup. Jika Tanyun tidak menginginkan kamu, maka menikahlah dengan guru." Mendengarkan hal itu, Shen Shubing menangis dan tertawa. Lalu dia berkata, "Guru, kamu tidak boleh melupakan apa yang telah kamu katakan hari ini. Jika Tanyun tidak menginginkan murid ini, kamu harus menikah denganku." Mimin kayak lagi nonton sinetron Indosiar guys, penuh dengan air mata. Oke, kita lanjut. Setelah itu, Shen Shubing jatuh ke dalam pelukan Tanyun. Dia terlihat mabuk dan tidak sadarkan diri. Tanyun membungkuk dan mengangkat Shen Shubing. Lalu dia pergi ke kamar kerja di lantai kedua. Setelah Tanyun meletakkan Shen Shubing dengan lembut di sofa, ada perasaan kehilangan di hatinya. Tanyun dengan lembut membelai pipi Shen Shubing dengan tangan kanannya. Lalu dia berkata, "Shubing, aku ingin mendengar bahwa kamu menyukaiku sebagai seorang guru, bukan aku yang sebagai seorang murid divisi berjasa. Apakah kamu tahu bahwa terlepas dari perbedaan penampilan, kamu dan Xuan'er sama persis dalam hal kepribadian, tarian, dan tulisan? Ketika aku pertama kali bertemu denganmu, aku memiliki kesan yang baik tentang dirimu karena kamu mirip dengan Xuan'er. Tetapi ketika aku melihat kamu menangis, aku menyadari bahwa aku sudah memiliki perasaan cinta padamu. Tapi aku sedih, kamu menyukai Tanyun, bukan aku sebagai gurumu." Setelah itu, Tanyun menjadi murung dan kecewa. Lalu dia keluar dari kamar kerja, menginjak singa naga emas dan melesat di langit. Di sofa, Shen Shubing membuka matanya. Jelas bahwa dia hanya berpura-pura mabuk. Shen Shubing menghilang dalam sekejap dan muncul di puncak gunung. Dia menatap langit berbintang dan tersenyum bahagia. Lalu dia bergumam di dalam hatinya, "Guru, mengapa kamu sedih? Aku menyukai dirimu sebagai guruku, bukan murid yang bernama Tanyun." Keesokan harinya, pada jam 8 pagi,
di lapangan berjasa. Semua murid kecuali Tanyun, mereka berlutut dan bersujud ke arah Dante Swangsong, lalu berkata serempak. Murid memberi hormat pada kepala sekte. Dante Swangsong melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk berdiri. Cincin Kyangkun miliknya menyala, dan Prauro sepanjang 1000 kaki muncul di atas lapangan berjasa. Lalu dia berkata, Tanyun, Mumengyi, Huang Fuyu, ayo naik ke Prauro. Setelah itu, Tanyun, Mumengyi, Huang Fuyu, Shen Shubing, dan Shen Shuzhen naik ke Prauro. Para murid berteriak, kami berharap supaya senior Tan, senior Mu, dan senior Huangfu kembali dengan kemenangan. Tanyun berkata dengan percaya diri, jangan khawatir, kami akan membawa kemenangan. Setelah itu, Tanyun berbalik dan membungkuk ke arah Dante Swangsong. Lalu dia berkata, kepala sekte, bisakah aku membawa 2 orang lagi kali ini? Dante Swangsong tersenyum sedikit. Dia menatap Song Xiao dan Sui Jian, lalu berkata, kalian berdua, ikutlah dengan kami. Song Xiao dan Sui Jian berkata serempak, terima kasih kepala sekte. Lalu kedua wanita itu melesat masuk ke dalam Prauro. Shen Shubing berkata, kepala sekte, apakah boleh membiarkan Ruksui ikut dengan kita? Setelah Dante Swangsong mengizinkan, Nanggong Ruksui dengan senang hati menaiki Prauro. Shen Shubing juga meminta Shen Qingfeng untuk mengambil posisi kepala divisi berjasa sementara waktu. Beberapa saat kemudian, Dante Swangsong mengendarai Prauro dan menghilang. Setengah jam kemudian, ketika Prauro terbang keluar dari alam rahasia sekte suci Huangfu, Dante Swangsong menatap kota dagang hukuman surgawi. Matanya dipenuhi dengan kebahagiaan. Kalimat Dante Swangsong berikutnya membuat Shen Shubing dan Shen Shuzhen terkejut. Dante Swangsong memandang Tanyun dan berkata, Tanyun, sesuai dengan rencanamu, banyak sekali murid dari berbagai sekte yang sedang melakukan kegiatan jual beli di kota dagang hukuman surgawi. Sekte kita akan menghasilkan banyak batu roh setiap hari. Tanyun, bersamamu, kepala sekte ini merasa sangat nyaman. Tanyun berkata, terima kasih atas pujian kepala sekte. Murid ini hanya mengajukan beberapa saran. Sisanya berjalan dengan lancar karena usaha keras kepala sekte. Pada saat ini, Shen Shubing yang sangat terkejut berkata, kepala sekte, apa maksudnya ini? Apakah Tanyun yang mengusulkan untuk mendirikan kota dagang hukuman surgawi? Shen Shuzhen, Mumengyi, Song Xiao, Sui Jian, Huang Fuyu, dan Nanggong Ruksui. Mereka juga memandang Dante Swangsong dengan tidak percaya. Dante Swangsong memandang semua orang dan berkata, karena kalian adalah bawahan langsungku, aku akan mengatakannya. Tetapi aku harap kalian bisa merahasiakan hal ini. Semua orang berkata serempak, baik kepala sekte. Waduh, sampai sini dulu ya guys. Gimana? Shen Shubing sudah mengatakan perasaannya mengenai Tanyun. Akankah ada adegan di mana Shen Shubing dan Tanyun jauh lebih dekat dan saling memahami satu sama lain? Ya udah, tunggu saja ya di episode selanjutnya. Oh ya, episode kali ini sungguh membagongkan bukan? Terima kasih.